Berjumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon supaya Allah yang hidup, Allah Roh Kudus, memimpin kami, memberikan kami hikmat pengertian, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Amsal pasal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusuk tulang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Renungan kita diberi judul, hindari iri hati atau cemburu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita Yunani, cerita kuno tentang seorang yang membunuh dirinya oleh karena perasaan cemburu yang berlebihan. Orang-orang sebangsanya mendirikan patung bagi sang juara. Ada juara umum di dalam perlombaan. Ia begitu cemburu karena rivalnya itu diberi penghargaan, sehingga ia bertekad mau meruntuhkan patung itu. Setiap malam, diam-diam dia berusaha memahat dasar patung itu supaya roboh. Setelah beberapa malam akhirnya dia berhasil. Sayangnya patung itu roboh dan menimpa dia. Lalu ia pun mati. Ia adalah korban dari rasa cemburunya sendiri. Saudara yang terkasih, cemburu dan iri hati dapat membinasakan reputasi seseorang. Menyebabkan keretakan persekutuan di gereja-gereja dan menyebabkan orang melakukan pembunuhan. Itu juga bisa karena cemburu. Cemburu bisa mempersempit pergaulan, meruntuhkan perusahaan kalau seseorang sedang berkecimpung di perusahaan, dan mengerdilkan ataupun merusak kejiwaan. Entah kenapa seorang pencemburu, saudara-saudara, menganggap bahwa keberuntungan orang lain adalah kerugian bagi dia. Kesuksesan orang lain itu adalah dianggap sebagai kegagalannya. Berkat bagi orang lain adalah seperti kutuk bagi dirinya. Tetapi faktanya, saudara-saudara, saya belum pernah melihat orang mendapat keuntungan apapun karena cemburu terhadap orang lain. Tetapi sebaliknya, banyak orang yang menderita karena apa? Karena kecemburuannya. Maka Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Artinya, iri hati hanya menghambat pertumbuhan rohani, hanya menghambat spiritualitas seseorang. Rasa cemburu bisa melukai orang lain, walaupun tidak ada keuntungan bagi yang melukai. Cemburu atau iri hati sangat dicela oleh orang-orang bijaksana sepanjang zaman, terutama tentu oleh Allah. Salomo berkata, iri hati membusukkan tulang. Tapi juga kita tahu Rasul Paulus berkata, janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Baca Galatia pasal 5 ayat 26. Demikian juga Yakobus berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Seorang filsuf bernama Francis Bacon, seorang filsuf dari Inggris, berkata, orang yang tidak suka mencampuri urusan orang lain tidak punya waktu untuk cemburu. Nah, ini juga saya pikir ada benarnya ya. Cemburu bisa muncul kapan saja seperti rumput liar tumbuh di kebun bunga. Bagaimana rumput liar di taman bunga, di kebun bunga? Tentu itu tidak menyenangkan. Maka kita harus menjaga hati agar kita tenang, dapat menguasai diri. Beberapa contoh di Alkitab kita bisa tahu, kita bisa baca, Kain cemburu kepada Habel adiknya lalu dia membunuhnya. Ini ngeri ya, mengerikan. Saudara-saudara, Yusuf cemburu dan benci pada Yusuf lalu menjualnya. Haman cemburu pada Mordekai dan berusaha menyingkirkannya melalui kekuatan politik. Orang Farisi cemburu pada Yesus karena orang banyak mengikutinya. Paulus dulunya juga cemburu karena kekristenan begitu bertumbuh. Cemburu mempunyai banyak bentuk. Pertanyaannya, adakah pencemburu yang hidupnya tenang dan bahagia? Ada?
Saya kira tidak ada. Kapan mereka tenang dan bahagia? Saudara, kita bisa merasakan ketenangan, kebahagiaan. Pertama, ketika kita sudah sadar, kita bertobat dan mengaku dosa iri hati di hadapan Tuhan. Kedua, setelah pengakuan, ada tindakan berbalik dari dosa serta berjanji meninggalkan dosa iri hati, dosa cemburu itu. Ketiga, buka hati kepada Kristus dan mintalah Dia melalui Roh-Nya yang kudus memberikan kekuatan untuk bisa menyangkal diri dengan menjauhkan diri dari segala bentuk iri hati dan cemburu. Maka ketika kita lepas dari segala iri hati dan cemburu, kita bisa tenang, kita bisa merasakan kesegaran, dan kita mengalami kebahagiaan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, supaya kami menjaga hati kami. Kami tidak hidup di dalam iri hati, tidak hidup dalam kecemburuan, karena semuanya itu tidak pernah membawa kebahagiaan. Tapi Tuhan, tolong kami supaya kami hidup dengan sukacita, melihat orang lain sebagai mitra, sebagai rekan, sebagai sesama memang yang harus dikasihi, yang harus didukung. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Shalom.